Saudara, kekalahan melawan Australia membuat timnas Indonesia menghuni posisi 4 klasmen grup C dengan koleksi 6 poin. Dengan menyisakan 3 pertandingan lagi di putaran ketiga, secara matematis Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia saat bertandang ke Allianz Stadium Sydney. Australia melumat tim asuhan Patrick Kluivert dengan skor 5-1. Indonesia sempat mendapat peluang mencetak gol lewat titik penalti. Sayang, Kevin Dix gagal menuntaskan tugasnya. Hasil ini memperberat peluang timnas untuk menempati posisi kedua grup C dan lolos otomatis ke Piala Dunia. Kepala pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, menyebut hasil menghadapi timnas Australia akan berbeda jika tendangan penalti Kevin Dix masuk ke gawang lawan. Unfortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something. But we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads, but unfortunately I'm very disappointed, of course, for the result, not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong memuji para pemain yang sudah bekerja keras. Sementara ditanya soal kekalahan, STY menilai salah satu penyebab timnas kalah adalah tidak banyak waktu untuk latihan. STY juga mengakui banyak momen man-to-man kita dengan pemain Australia kalah. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각합니다. Hasil minor yang didapat timnas Indonesia saat jumpa Australia membuat supporter Indonesia kecewa. Meski begitu, mereka masih yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan meraih poin di pertandingan sisa. Harapan untuk ketemu tim-tim selanjutnya, ketemu Bahrain pastilah menang lah. Indonesia kemarin karena wasit aja. Nah, terus ketemu Jepang ya kita optimis aja bisa ngimbangin permainan mereka. Ketemu China bisa lah untuk menang di kandang sendiri. Kalau untuk Bahrain 100% harus menang. Soalnya kan main di kandang juga, kan udah ada kontroversi yang terjadi. Mungkin pemain Bahrain juga mentalnya nggak terlalu siap untuk bermain di Indonesia. Kalau untuk lancingnya udah pasti optimis sekali untuk lancingnya, apalagi main di GBK juga kan. Hanya peringkat 1 dan 2 grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Peringkat ketiga dan keempat bisa mengikuti kualifikasi ronde 4 untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kekalahan timnas Indonesia melawan Australia mungkin mengecewakan, tetapi kita masih berharap dan optimistis timnas akan tampil apik di 3 laga tersisa. Lalu bagaimana peluang Indonesia melawan Bahrain di pertandingan berikutnya? Kita akan bahas bersama narasumber kita pada siang hari ini, pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat siang Bungkus, apa kabarnya nih? Semangat ya tetap. Baik Dian. Tetap semangat ya. Walaupun memang kita semalam kalah nih timnas Indonesia melawan Australia. Lalu sebelum saya mau bahas bagaimana peluang Indonesia melawan Bahrain nanti, saya mau lihat dulu dan saya mau tanya dulu bagaimana nih pandangan dan juga perspektif dari Bungkus melihat pertandingan semalam. Iya, mungkin yang pertama saya ingin
mengapresiasi ya para pemain. Benar seperti kata Coach Sintayong, pemain itu sebenarnya sudah bermain, fighting spiritnya sudah luar biasa ya, bahkan mampu menciptakan 1 gol. Hanya saja memang jumlah gol yang dibuat oleh lawan lebih banyak. Tapi menurut saya salah satu problem yang kemarin dihadapi oleh timnas itu memang persoalan adaptasi ya, adaptasi pemain-pemain baru yang tidak cukup, waktu latihan bersama yang sangat sedikit, dan itu yang membuat kita bermain tidak seperti yang kita harapkan. Materi pemain kita bagus, tapi secara tim permainan kita tidak menggambarkan kualitas individu yang kita miliki. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan pengalaman bermain kemarin yang hasilnya tidak menggembirakan, itu akan menjadi trigger pemicu untuk penampilan yang lebih baik di laga kedua yang justru lebih penting menurut saya. Artinya memang adaptasi yang dibutuhkan lebih dari para penggawa timnas ini ya, nanti ke depannya. Iya. Betul, karena tim nasional itu salah satu handicapnya. Ini semua tim nasional itu mengalami hal yang sama, yaitu soal waktu ya. Karena itu penambahan pemain itu di satu sisi dia memberi tambahan kualitas. Tapi pada saat bersamaan, pertanyaannya seberapa cepat pemain baru itu beradaptasi dengan strategi tim, beradaptasi dengan suasana tim, kerjasama. Dan itu yang tampaknya kemarin belum berhasil dicapai oleh beberapa pemain baru. Beberapa pemain yang sudah beberapa kali memperkuat tim nasional pun tampaknya masih butuh waktu untuk terus beradaptasi lagi, sehingga hasilnya itu yang saya bilang tadi, kualitas kita pemainnya bagus-bagus, tapi kualitas secara tim sebagai satu tim kita tidak mendapatkan yang terbaik dari kualitas pemain-pemain tersebut. Ya, jadi memang chemistry dari timnas ini memang perlu diperkuat lagi. Lalu selain memang ada kekurangan dari tadi adaptasi dari timnas Indonesia melawan Australia semalam, kita lihat juga memang permainan dari Australia ini sangat apik gitu ya, Bungkus. Ini apa yang bisa dipelajari atau jadi pelajaran bagi timnas ke depannya? Iya, jadi dari Australia kita belajar kemarin secara kualitas, ke Australia kan agak sedikit berkurang karena banyak pemain inti yang berhalangan. Minimal ada 5 pemain utama yang tidak bisa bermain. Tapi mereka menunjukkan bahwa meskipun tidak semua pemain terbaik mereka bisa dimainkan, mereka tetap percaya diri, tetap tenang, mereka tetap bermain disiplin. Nah, itu menunjukkan bahwa Australia sebagai tim itu sudah matang ya. Mereka kualitas individunya mungkin sedikit kalah dibanding timnas Indonesia, tapi kualitas sebagai tim mereka lebih baik karena sudah lebih lama bermain. Jadi banyak pemain Australia itu capsnya bersama tim nasional sudah di atas 70, minimal di atas 30. Hanya ada 2 pemain di posisi starter yang capsnya masih di bawah 10. Sementara Indonesia hampir sebagian besar pemainnya capsnya masih di bawah 10, atau kalaupun ada sedikit lah, belum terlalu banyak. Dan ini yang menjadi salah satu persoalan mengapa kita adaptasinya masih cukup sulit, karena kita punya persoalan dengan banyaknya pemain yang bergabung secara bertahap, dan setiap kali pemain bergabung ada adaptasi lagi, makanya kita belum mendapatkan yang terbaik dari kualitas individu para pemain itu. Kualitas pemain kita bagus sebetulnya, kita harusnya juga kalau dibandingkan dengan Australia secara individu, orang per orang itu tidak kalah. Kalau kita lihat berarti kualitasnya memang sudah tidak diragukan lagi, tetapi memang yang diperlukan adalah chemistry antar pemain timnas ini memang harus diperkuat lagi. Lalu dari Bungkus sendiri, siapa nanti kira-kira pemain yang bisa dimaksimalkan dalam laga melawan Bahrain nanti? Iya, yang pertama sebetulnya sebelum sampai ke pemain, cara bermain dulu ya. Kalau menurut saya Patrick Kluivert dari laga lawan Australia kemarin mungkin perlu mempertimbangkan kembali strategi pertahanan defensive line yang terlalu tinggi ya. Kita mungkin harus lebih sabar melihat tim ini mendapatkan chemistry dulu, kompak dulu, padu dulu. Karena kalau kita bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, itu tim itu udah harus sangat kuat kerjasamanya. Chemistry antar pemain, saling pengertian tuh udah harus sangat kuat. Kalau tim itu belum memiliki itu, maka harus berhati-hati. Defensive line-nya harus lebih moderat, tidak terlalu tinggi. Nah, mungkin Coach Patrick Kluivert perlu mempertimbangkan itu. Kita memang timnya materinya bagus, tapi belum ada kerjasama tim yang betul-betul kuat, chemistry belum terbentuk. Jadi defensive line-nya kalau terlalu tinggi, risikonya seperti kemarin. Kita ya, Bungkus, lalu kalau dari perspektif dan pandangan ya Bungkus nih, bagaimana bisa memaksimalkan lini pertahanan Indonesia nanti ke depannya? Iya, itu tadi dengan cara pertama memperbaiki garis pertahanannya. Dan yang kedua, mungkin strateginya apakah tetap bertahan dengan formasi
di awal kan kemarin kita bermain dengan 4 di awal, tapi kemudian di perkembangan selanjutnya di tengah permainan kita berubah menjadi 3. Nah, mungkin tetapkan sejak awal itu garis pertahanan kita seperti apa, formasi back-nya seperti apa. Apakah kita main 3-4-3, 4-3-3, ditetapkan sejak awal dan konsisten, jangan terlalu sering berubah di tengah pertandingan karena timnya seperti yang saya bilang tadi, ini belum kompak banget, belum padu. Kalau timnya sudah padu, berubah-ubah formasi di tengah pertandingan itu hal yang biasa dalam sepak bola. Tapi kalau kerja sama timnya sudah padu ya, kalau belum padu, kalau chemistry-nya belum terbentuk, perubahan itu seringkali membawa risiko. Ya, semoga saja kekalahan semalam ini bisa menjadi pelajaran penting dan berharga untuk timnas Indonesia untuk bisa melaju nanti ke depannya ke Piala Dunia 2026. Dan terima kasih pengamat sepak bola Bungkus atas informasi dan perbincangannya di Kompas Siang. Terima kasih, salam sehat.